Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Fitrizal, SPD. Saya akan menerangkan tema 5 subtema 3 dengan tema Indonesia Hebat. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Di masing-masing pulau inilah terdapat keberagaman budaya Indonesia. Di antara inilah keragaman agama, keragaman suku bangsa, rumah adat, lagu daerah, makanan khas, senjata tradisional, alat musik khas, tarian daerah, keragaman agama di Indonesia. Hingga saat ini Indonesia ada 6 agama, yaitu agama Hindu, agama Kristen Protestan, agama Konghucu, agama Islam, agama Kristen Katolik, dan agama Buddha. Dan di Indonesia mempunyai suku dan budaya. Suku bangsa tersebut diantara lainnya adalah suku Sunda, suku Jawa, suku Minang, suku Batak, suku Toraja, suku Bali, suku Asmat. Selain itu, di Indonesia juga mempunyai beragam rumah adat. Di antara lainnya adalah rumah kebaya yang berasal dari DKI Jakarta. Lalu ada rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Yang selanjutnya ada rumah lamin yang berasal dari Kalimantan Timur. Yang selanjutnya ada rumah adat Tongkonan yang berasal dari tanah Toraja. Yang selanjutnya ada rumah Honai yang berasal dari Papua. Selain itu, Indonesia juga mempunyai pakaian adat, yaitu diantara lainnya adalah pakaian adat dari Provinsi Lampung. Lalu ada pakaian adat dari Provinsi Jawa Barat, pakaian adat dari Provinsi Kalimantan Timur, pakaian adat dari Provinsi Bali, lalu ada pakaian adat dari Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada pakaian adat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Indonesia juga mempunyai beragam tarian daerah, diantara lainnya adalah tari Belambang Cakil yang berasal dari Jawa Tengah, tari Lengkong yang berasal dari Bali, dan selanjutnya ada tari Saman yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Indonesia mempunyai keragaman agama, budaya, suku, rumah adat, dan pakaian adat. Maka dari itu, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan cara menjaga persatuan dan kesatuan negara kita adalah saling tolong-menolong, saling bergotong royong sesama suku, bangsa, dan menjaga kerukunan sesama suku dan budaya. Dan itulah tadi pembahasan keberagaman Indonesia. Di antara lainnya ada rumah adat, pakaian adat, dan keberagaman agama. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang letak geografis Indonesia. Letak wilayah Indonesia terdiri dari letak geografis dan letak astronomis. Dan selain itu, kita akan belajar tentang pengaruh dari letak geografis dan letak astronomis. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara
dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi, misalnya benua, samudra, gunung, dan gurun. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut adalah benua Asia dan yang kedua benua Australia. Sedangkan dua samudra tersebut adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia sebagian utara diantara lainnya adalah Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik, dan sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Samudra Hindia, Australia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Indonesia memiliki keragaman budaya. Letak Indonesia di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, menyebabkan Indonesia memiliki keragaman budaya berupa seni, bahasa, peradaban, dan agama. Wilayah Indonesia sangat strategis. Indonesia berada pada posisi cross possession atau persilangan di antara dua benua dan dua samudra. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional, baik dari laut maupun dari udara. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Letaknya yang berada di kawasan tropis membuatnya kaya akan hasil hutan. Indonesia juga mempunyai keanekaragaman flora dan fauna yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bahasa, dan budaya. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Apa saja yang mempengaruhi keberagaman Indonesia? Di antara lainnya adalah letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Mari kita jadikan keragaman ini menjadi kekayaan kita dan kita jaga persatuan kita. Tadi adalah pembahasan letak geografis, keragaman budaya, dan Indonesia memiliki keanekaragaman hayat yang melimpah, negara kepulauan, dan sekarang kita akan membahas tentang Indonesia menjadi negara maritim. Potensi kemaritiman Indonesia. Tahukah Anda bahwa Indonesia memiliki banyak potensi kelautan? Luas laut Indonesia mencakup 2/3 luas seluruh wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer, dan Indonesia juga mempunyai lebih dari 17.000 pulau dan 81.000 kilometer garis pantai. Di dalam laut Indonesia tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Terdapat
2.200 spesies ikan laut. Indonesia memiliki 590 spesies terumbu karang. Indonesia memiliki 84 miliar barel minyak dan gas bumi. Indonesia memiliki sumber daya perikanan sekitar 37% spesies ikan terdapat di Indonesia. Indonesia juga mempunyai peristiwa bahari. Sumber daya hayati bahari sangat mendukung dalam pengembangan pariwisata bahari. Kondisi ombak perairan Indonesia membuat pariwisata memilih banyak kegiatan wisata seperti berseluncur, ski air, dan berlayar. Sekian video pembahasan tentang keragaman budaya Indonesia, letak geografis Indonesia, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.